Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran SSCC dari Rumah Retret Batam Oasis Center. Apa kabar hari ini? Saya berharap Anda semua selalu diberikan rahmat kesehatan dari Tuhan. Doaku selalu menyertai Anda semua. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras. Siapa yang sanggup mendengarnya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimana kalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Kami telah percaya dan kami tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar bahwa hidup itu adalah pilihan. Hidup adalah pilihan. Akan tetapi, apakah kita sadar bahwa pilihan hidup yang kita pilih adalah pilihan hidup yang memberi hidup? Artinya, mungkinkah pilihan itu mampu memberi jaminan keselamatan bagi kita? Sekali lagi, hidup itu pilihan. Anda mau makan atau tidak? Anda mau tidur atau tidak? Anda mau bekerja atau tidak? Tergantung dari Anda. You are the master of yourself. Hidup itu pilihan. Tapi apakah kita mampu melihat secara baik dari sekian banyak pilihan itu? Mana saja pilihan-pilihan yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal? Yesus adalah roti hidup. Pernyataan ini membuat banyak orang yang akhirnya mengatakan bahwa pernyataan ini keras. Lalu mereka mengundurkan diri lalu tidak mengikuti Yesus. Bagaimana dengan Anda dan saya? Ini juga merupakan sebuah pilihan, sebuah tawaran. Apakah kita percaya? Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, dunia kita saat ini adalah dunia yang menawarkan begitu banyak pilihan hidup. Banyak sekali tawaran-tawaran duniawi yang memang lebih cepat kita nikmati. Sedangkan tawaran-tawaran yang diberikan oleh Tuhan, kadang orang abaikan. Nanti. Orang lupa. Orang tidak tahu kapan dia meninggal. Orang lupa bahwa besok dia masih sehat atau tidak. Maka yang dituntut dari kita adalah tepat dalam memilih. Dunia menawarkan pilihan yang serba nikmat. Dan Tuhan menawarkan juga pilihan bagi kita. Jalan Tuhan mungkin tidak mudah. Jalan Tuhan mungkin tidak senikmat tawaran duniawi. Tapi jalan Tuhan
membawa Anda dan saya masuk kepada kehidupan abadi di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, para murid bersungut dan bimbang hati ketika Yesus menyatakan identitas dirinya sebagai roti hidup. Dia mengatakan bahwa dia roti hidup yang memberikan kehidupan yang turun dari surga. Yesus menegaskan bahwa dialah roti yang turun dari surga. Dia adalah makanan bagi hidup kita. Barang siapa makan roti ini, ia mempunyai hidup. Ia tidak akan mati dan ia akan hidup selama-lamanya. Ini yang menjadi permenungan mereka pada saat itu. Benar nggak sih? Kok masa seperti itu? Rupanya, bagi para murid pernyataan Yesus itu perkataan yang keras, sulit dimengerti, dan menggoncangkan iman mereka. Bagaimana mungkin dia dapat memberikan darahnya untuk kita minum? Bagaimana mungkin dia dapat memberikan tubuhnya untuk kita makan? Sangat keras, sampai pada menggoncangkan iman para murid pada saat itu. Oleh sebab itu, banyak dari murid-murid menjadi bimbang hati, mulai tidak percaya kepada Yesus seperti orang Yahudi. Mereka juga bersungut-sungut dan pada akhirnya mereka meninggalkan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Yesus juga bertanya kepada Anda dan saya seperti dia bertanya kepada para murid pada hari ini dalam bacaan yang kita dengar. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Yesus bertanya sekarang kepada Anda dan saya, dengan segala pernyataan ini, apakah Anda tidak mau pergi juga? Kita mau belajar dari sikap Petrus. Jawaban Petrus sungguh luar biasa. Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Bapak, Ibu, dalam permenungan saya, kepada siapa kita akan pergi? Dunia boleh menawarkan segala kenikmatan. Dunia boleh menawarkan semua yang indah. Tapi dunia tidak bisa membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Mengikuti Yesus berarti pikul salib dulu. Baru kita menikmati kebahagiaan di surga. Tapi kalau dunia, dia menawarkan segala sesuatu yang enak. Tapi belum tentu membawa kita ke dalam kerajaan surga. Karena kadang tawaran-tawaran itu membawa kita semakin jauh dari Tuhan sendiri dalam kehidupan kita. Apakah kamu mau pergi? Kita belajar sekali lagi, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Sabdamu, Tuhan, adalah sabda hidup yang kekal, yang selalu menguatkan saya ketika saya down, ketika saya putus asa, ketika saya tidak berdaya, Tuhan. Sabdamu adalah kehidupan yang kekal. Dunia boleh menawarkan yang indah, tapi sabdamu akan selalu hidup dalam hati saya, karena meneguhkan iman saya untuk tetap setia mengikuti Engkau. Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Kami percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Mari Bapak Ibu, kita percaya bahwa dia diutus oleh Bapa kita yang di surga. Dia membawa Anda dan saya kepada keselamatan. Memang pernyataan Yesus sungguh keras. Tapi justru disinilah Yesus menantang Anda dan saya untuk tetap setia mengikuti dia. Sekalipun ada salib, sekalipun ada tantangan. Mari kita tetap setia mengikuti Tuhan. Aku mau mengikuti Engkau, Tuhan, dalam suka duka hidupku, dalam sakit penyakitku, dalam setiap pergumulan hidupku. Aku mau tetap setia. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Sungguh luar biasa. Kita ditantang hari ini. Apakah kamu mau pergi meninggalkan aku? Kata Yesus. Atau kamu mau tetap bersamaku? Mari kita katakan, Tuhan, kepada siapa kami mau pergi kalau bukan kepada Engkau? Karena Engkau telah memberikan semua hidupmu untuk kami, Tuhan. Berikan kami kesetiaan untuk tetap mengikuti Engkau. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat demi berkat rahmat yang masih Engkau limpahkan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami punya salib Tuhan, yang kadang begitu berat dalam kehidupan kami masing-masing. Tapi kami percaya saat ini Engkau sedang memikul salib itu bersama-sama dengan kami. Tambahkan iman kami, agar dalam kesulitan sebesar apapun kami tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Kami akan tetap setia mengikuti Engkau sampai akhir hidup kami, karena Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.